Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Jumpa lagi di lensa kita News TV Online bersama saya Manik Suma. Pemirsa, setelah tidak lagi memangku jabatan Bupati Halmahera Tengah, publik kemudian penasaran. Seraya bertanya-tanya, kemana sosok Sang Elang ketika purna bakti? Apa saja aktivitasnya? Dan bagaimana arah politik Pogu Guru itu ke depannya? Apakah ikut berkompetisi pada pemilihan gubernur Maluku Utara? Ataukah kembali bertarung untuk melanjutkan kekuasaannya di Halmahera Tengah? Untuk menjawab ekspektasi politiknya, baik telah hadir di studio bersama kami, yakni mantan Bupati Halmahera Tengah, Bung Edi Langkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Baik, kabar baik. Iya, Sehat. mungkin sebelum kita berbincang lebih dalam, saya ingin mengetahui dulu, selama ini pasca Purna Bakti, apa saja aktivitas Anda? Ya, terima kasih kepada seluruh masyarakat Maluku Utara dimanapun berada dan khususnya Halmahera Tengah. Pertanyaan ini banyak juga yang bertanya, tapi saya memang ada di mana-mana. Artinya di Beda, di kampung, di Patani, kemudian lihat anak-anak sekolah di Ternate, di Dore, dan di Surabaya. Jadi tentu urus anak dulu ini urus keluarga dulu. Pasca Purna Bakti ya? Pasca Purna Bakti ini kita fokus karena cukup 5 tahun ini cukup lama juga, terasa renggang hubungan kita dengan anak agak jauh, kurang ada sentuhan ya. Ini kesempatan untuk kita mengisi suasana batin antara anak-anak dengan orang tua. Iya. Nah, kemudian publik kemudian bertanya-tanya ini, di mana Elang gitu? Elang yang mantan Panglima Halmahera Tengah, di mana posisinya sekarang? Karena terlihat di daftar eh, calon sementara bahwa nama Edi Langkara tidak masuk. Ya, ya, ya. Nah, ekspektasi politik ke depan, apakah Anda kemudian memilih tidak ikut dalam pencalonan legislatif dan punya ikhtiar untuk bertarung mungkin di pemilihan gubernur atau kembali lagi ke negeri asal di Halmahera Tengah? Ya. Terima kasih Bung Malik. Jadi soal kondisi saat ini, hiruk pikuknya aktivis dan politisi sedang merumuskan dan mendesain caleg dan lain-lain, termasuk khususnya partai politik lagi yang punya gawe saat ini. Saya juga ditawarkan untuk bacaleg di DPR RI, tentunya di Partai Golkar. Tapi saya bertemu dengan Ketua Umum Pak Airlangga Hartarto dengan beberapa wakil ketua umum yang memiliki otoritas tentang pencalekan. Saya menyampaikan permohonan maaf untuk tidak bacalek. Lalu saya menyampaikan alasan saya ingin konsentrasi di daerah. Saya ingin masih bercita-cita untuk menjadi kepala daerah. Nah, itu direspon oleh Ketua Umum dengan Wakil Ketua Umum bidang kepartaian, Bang Kahar. Termasuk Wakil Ketua Umum bidang pemenangan pemilu, Bung Doli. Jadi masalahnya di situ. Artinya saya sudah melapor bahwa saya tidak caleg. Tetapi kemudian saya diminta oleh Ketua Umum dengan Wakil Ketua Umum bidang kepartaian Bang Kahar, kalau begitu untuk mendorong elektoral di partai harus turut berpartisipasi, turut mendorong, mendukung
kader-kader kita yang ada ini. Lalu saya ditawarkan kira-kira ada yang bisa Pak, waktu itu saya masih jabat bupati, Pak Bupati bisa bantu untuk sama-sama pencalekan di DPR RI. Lalu anak saya kan disuruh saya juga harus backup full, tentu dalam tanda kutip. Ini politik saat ini kan. Nah, saya bilang ya anak saya. Nah, akhirnya ya direspon, oke, tukaran aja. Kalau Pak Bupati nggak maju, biar ini. Nah, itulah namanya juga ikut mendaftar kemarin. Begitu. Ikut mendaftar di caleg DPR RI. Ya, Anda melegitimasi anak untuk sebagai Iya, partisipasinya di iya begitu. Bacalek. Iya, begitu. Ya, kita tahu bersama, Anda ini cukup berpengalaman di belantika politik Maluku Utara. 3 periode ya, anggota DPR provinsi. 2 periode. 2 periode, 1 periode bupati ya. Iya. Nah, konsep perpolitikan mana yang Anda mau tawarkan yang relevan untuk kemajuan Maluku Utara? Apakah politik identitas, politik ide, atau politik gagasan? Iya. Memang itu satu fenomena nasional ya, termasuk kita di daerah. Saya pernah menyampaikan di sejumlah kawan-kawan, sejumlah eksponen, aktivis, dan sejumlah komunitas. Hari ini Maluku Utara, kita butuh gagasan. Pemikiran-pemikiran yang strategis, harus ada langkah-langkah lompatan untuk mengejar ketertinggalan kita daerah Maluku Utara yang sesungguhnya memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Nah, untuk mengkonstatir politik yang elegan ke depan itu, merefleksi masa lalu kita, politik identitas ataupun politik suku, bahkan golongan agama, itu tidak relevan lagi. Dengan tantangan daerah kita seperti ini, kita tidak lagi harus mempersoalkan dia golongan apa, golongan agama apa. Kita tidak perlu lagi dia asal daerah mana. Yang penting dia warga negara Indonesia. Nah, tentu dengan spirit otonomi kita, spirit undang-undang otonomi memberi ruang yang sebesar-besarnya kepada putra-putra di daerah untuk berkompetisi dalam jabatan-jabatan strategis seperti kepala daerah. Kompetisi itu akan semakin bagus kalau dihadirkan satu populasi birokrasi, pelaku ekonomi yang heterogen supaya masing-masing berkompetisi pada ruang-ruang yang objektif. Tidak lagi kita harus menyanyi ini suku saya dan lain sebagainya. Ini yang membuat kita jadi tertinggal. Pluralitas itu tanpa menggugurkan SDM-nya ya. Iya, pluralisme itu kan sesuatu niscaya, itu sunnatullah. Mestinya ke depan kita lihat kompetensi. Kompetensi soal background pendidikannya, pengalaman politiknya, jaringannya, dan kemampuan untuk menawarkan gagasan. Ada satu hal yang menarik. Ketika Anda menjadi orang nomor 1 di bagian tengah Pulau Halmahera, iya. Apakah Anda sudah melaksanakan tugas Anda dengan maksimal? Kalau iya, apa saja bukti-bukti konkret yang ada misalnya? Jadi kalau kita bicara maksimal dan belum maksimal itu dia relativitas ya. Relatif. Tapi sebagai pejuang di politik, sebagai insan politik, itu saya mau jujur bahwa belum seperti harapan semua orang. Belum sesuai dengan harapan daripada masyarakat. Tapi kalau kita mau kita kanalisasi dia dalam posisi 5 tahun, ya kita lihat realitas. Ada kemajuan. Ya kita lihat realitasnya. Kalau saya sebagai subjek daripada pengambil kebijakan, tentu saya tidak boleh a priori bahwa ada keberhasilan. Tapi masyarakatnya hari ini, dari Weda ke Patani bisa melintasi jalan darat tanpa ada halangan lagi. Seluruh jalan di desa-desa 99%
eh, kita bangun BTS tower untuk 4G melalui APBD kita lakukan di Pulau GB, di Weda Tengah, Weda Utara, Patani Barat, Patani Timur, Patani Utara, Patani sendiri, dan di Weda Selatan. Itu kita lakukan melalui kebijakan APBD. Ada juga bantuan dari pemerintah pusat melalui APBN. Tetapi untuk 4G, tower yang tingginya 95 meter, itu kebijakan dari pemerintah daerah. Saya melakukan satu kerjasama dengan PT Telkomsel di Makassar, regional Makassar. Dan itu kita lakukan dalam range waktu 3 tahun. Dalam satu periode pemerintah 5 tahun, kita lakukan kebijakan itu sejak tahun 2020. Artinya Anda sudah memulai dari hal-hal yang belum ada, diadakan. Diadakan. Termasuk kita masuk di Halteng itu, listrik itu belum 24 jam. Kita ajak PLN, kita rapat, kita subsidi, kesimpulannya harus subsidi, kita lakukan. Jadi Semenanjung, Pulau GB, wilayah Patani semuanya 24 jam melalui subsidi Pemda. Sebelumnya belum ada, Pak, ya? Sebelumnya dia hanya 6 jam. Kota Weda adalah epicentrum Maluku Utara. Variabelnya apa? Ditetapkannya Teluk Weda sebagai kawasan strategis nasional. Yang kedua, dengan akumulasi dan cash flow keuangan yang berputar di Halmahera Tengah melalui perusahaan-perusahaan, ditambah dengan pemerintah daerah waktu itu, yang setiap bulan pengeluarannya itu, baik dalam belanja rutin dan belanja modal, belanja barang dan jasa kurang lebih 40 miliar, ditambah dengan instansi vertikal dari kepolisian, kejaksaan, TNI, dan instansi vertikal yang lain, kurang lebih 100 miliar. Nah, ini uang sebesar ini mau belanja di mana? Jadi jangan sampai yang dibilang nanti terjadi capital flight, lari keluar belanjanya di Ternate, di Manado, di Jakarta. Ya kita siapkan. Media plaza dan pasar-pasar modern yang kita bangun di Weda dalam rangka menjemput peluang itu. Sehingga uang itu bisa berputar di wilayah Halmahera Tengah, khususnya kota Weda. Dan yang berikut adalah pembiayaan bantuan studi. Faktanya apa? Sampai hari ini 32 orang dokter yang dibiayai oleh Pemda. Dan ada 6 orang yang sudah lulus kedokteran. Rumah sakit Weda itu kontrak dokter terlalu mahal. Satu dokter itu 50 miliar, 50 juta. Nah, kalau kita kontrak dokter spesialis 7 orang, kali 5 per bulan berapa? 350 juta. Itu yang standar itu. Belum hitung fasilitas yang lain. Belum kendaraan. Itu baru uang, baru gaji toh. Belum fasilitas perumahan dan lain-lain. Ya, spesialis juga saya tawarkan waktu itu, di zaman saya itu per mahasiswa 500 untuk spesialis. Tapi saya targetkan, saya tegaskan di situ bahwa harus anak-anak di daerah. Supaya tidak lagi tinggalkan daerah. Ya. Karena problem kita itu soal pelayanan tenaga teknis. Sarjana para dokter-dokter. Kalau sudah tersedia minimal 5 saja, itu berarti grade status dari rumah sakit bisa naik dan pemerintah daerah dan masyarakat tidak lagi khawatir karena ini anak-anak kampung, anak-anak daerah sendiri yang tidak lagi berobsesi untuk keluar lagi. Jadi rumah sakitnya pelayanannya semakin maksimal. Yang berikut, kami membiayai bantuan studi kepada mahasiswa asal Halmahera Tengah yang orang tuanya khusus pasca sarjana, yang orang tuanya bukan pejabat pemerintah atau yang kalau dia pegawai, orang tuanya pegawai, yang eselon 2 dari biaya. Yang orang tuanya pegawai eselon 2. Tapi di bawah itu diberikan bantuan semua. Saat ini 121 orang. Yang sudah lulus sarjana itu 40 orang. Magister. Jadi kurang lebih 80 orang ini saat ini lagi menjalani pendidikan pasca sarjana yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Per mahasiswa 50 juta. Berarti selama ini
problem yang masalah yang ada di Halmahera Tengah, kemudian Anda hadir dan menjadi problem solver, menjadi pemecah. Ya, ya kira-kira begitu. Kita hadir untuk menyelesaikan hal-hal yang spesifik, ya, hal-hal yang bersifat dasar soal pendidikan, kesehatan. Saya bikin kebijakan home visit setiap bulan itu pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat harus turun di desa setiap bulan. Bukan turun sekedar untuk mengobati mana yang sakit, enggak. Dia harus membuat pendataan berapa yang sakit di desa itu. Namanya home visit, kunjungan ke rumah-rumah. Ini satu agenda kebijakan yang menurut saya Sangat efektif. yang strategis, karena dari situ pengobatan yang kalau penyakitnya ringan bisa pengobatan di tempat, kalau penyakitnya itu dia akut, segera dibawa ke puskesmas atau di rumah sakit melalui rekomendasi daripada kepala puskesmas. Kalau di Maluku Utara, saya sebagai bupati ketika itu bekerja sama dengan BPJS. Setiap tahun kita keluarkan 7 miliar untuk membebaskan masyarakat Dari biaya pengobatan. dari biaya pengobatan. Tinggal teknisnya dari tenaga medis yang bisa melaksanakan itu. Bagi mahasiswa S1, calon mahasiswa ya, bukan mahasiswa, calon mahasiswa yang kuliah perdana yang telah secara administratif diterima oleh kampus, dia wajib melaporkan ke Pemda dan dia mendapat bantuan 5 juta. Itu mahasiswa semester 1. Kita siapkan anggaran setiap tahun, anggaran itu 10 miliar khusus soal-soal ini yang kita lakukan. Setiap tahun tidak lebih daripada 300 orang untuk S1. Baik, ini sangat luar biasa ini. Ketika Anda memimpin menjadi bupati di Halmahera Tengah. Nah, ada perspektif orang bahwa Anda ini dikenal sosok pemimpin yang tegas, sosok pemimpin yang gampang marah gitu. Bagaimana? Anda merasakan itu? Iya, saya dengar juga itu. Kalau itu menjadi barometer, saya tidak jadi bupati. Saya menghadapi bangsa saya. Saya tidak memimpin di daerah Jawa. Saya tidak memimpin orang Sulawesi. Saya tidak memimpin orang Papua. Saya memimpin bangsa saya, orang Halmahera, orang Weda, orang Patani, dan Gebe. Itulah ya mungkin itu kesan yang mereka tangkap. Sesungguhnya itu bukan merasa tegas. Saya tegas. Tegas dan keras. Iya keras, karena untuk menghadirkan sebuah keniscayaan, ya, sebuah keadaan yang bisa berubah hanya dengan cara kita, metodologi yang kita terapkan adalah harus kita keras. Saya menghadapi bangsa saya sendiri. Kalau tidak saya lakukan itu, hal yang tidak seperti ini. Makanya orang bilang, jangan terlalu marah pada orang. Kalau saya mengada orang Weda, saya mengada orang Patani, saya mengada orang GB, dan inilah saya. Saya punya bangsa sendiri. Kadar untuk melihat saya soal batin saya, pasti mereka rasa. Apakah saya marah itu, saya tegas itu, disertai dengan kebencian? Atau memang sebuah kepantasan yang harus saya lakukan? Karena memang pejabat publik itu, konsekuensinya itu, dia harus menghadapi segala risiko itu. Barang bagus akan dibilang jelek, dan barang jelek lebih hancur. Siap menerima kritikan. Ya. Dan itu pemimpin itu harus begitu, harus membuka diri untuk menerima kritik. Sikap keras dan tegas Anda ini yang kemudian merubah wajah Halmahera Tengah. Ya kira-kira begitu. Di saat saya masuk itu kan anggaran belum sampai 1 triliun. Masih putarannya di 700. Sampai di tahun 2020 perubahan itu mendekati 900. Tahun 2021 1 triliun. Dengan konsekuensi defisit. Kemudian tahun 2022. 2022 itu dengan PMK yang hadir itu kita punya dana DBH itu yang kita rancang dalam APBD. Kita 1,3.
1,3 T. Kemudian tahun 2023 yang disusun oleh saya berdasarkan surat perintah, surat edaran Menteri Dalam Negeri. Tahun 2023 itu adalah zero defisit karena antara pendapatan dan belanja dia berimbang. Artinya apa yang Anda lakukan ini memang benar-benar murni untuk kepentingan masyarakat secara Ya, keseluruhan. totalitas daripada anggaran jalan, plaza, pariwisata, tower, dan lain-lain yang kita lakukan di sana. Multiair saja itu cuma 470 miliar. 470 miliar. Multiair itu, yang sekarang jalan semua terhubung. Kemudian seluruh desa setiap ibu kota kecamatan dan desa semua aksesnya di aspal semua. Biarlah masyarakat akan menilai. Kalau mereka tidak senang kepada saya dengan cara-cara ini, biarlah nanti masyarakat ataupun waktu akan menjawab. Iya. Yang saya lakukan adalah demi kepentingan umum. Kalau kepentingan tim dan personal, saya kira kita sudah menyalahi spirit daripada perjuangan politik yang kita rebut pada waktu itu. Iya. Ingin minta ketegasan Anda. Sikap Anda Iya. ketika tidak bacalek. Apakah Anda kemudian mempersiapkan untuk pilkada gubernur atau mau kembali ke negeri asal di Halmahera Tengah? Ini belum terjawab tadi. Oh iya, soal yang itu banyak pertanyaan. Meskipun di beberapa kawasan itu terlihat ada baliho saya soal gubernur Maluku Utara. Namanya saya juga kan insan politik. Saya politisi, saya orang partai, dan mantan pejabat publik ya. Jadi menurut saya pantas untuk saya hadirkan baliho di beberapa sudut kota di Maluku Utara ini. Menurut saya pantas. Tergantung daripada cara pandang daripada publik untuk melihat itu. Soal kalau diminta atau ditanya antara Sufifi dan Weda pilih mana? Oh, saya pilih kampung saya. Kalau itu berarti cinta. Saya merasa belum banyak berbuat banyak. Jika masyarakat masih menghendaki saya, insya Allah saya akan kembali. Kekuatan tidak hanya dibangun oleh kekuatan daerah, tetapi faktor penentu adalah Jakarta. Nah, karena itu problem provinsi ini tergantung pelangi yang akan muncul di sore hari atau di pagi hari atau setelah hujan. Seperti apa pelangi itu? Kita tunggu jawabannya. Baik. Yang terakhir ini. Pemimpin itu kan adalah tempat orang berkeluh kesah, masyarakat berkeluh kesah. Di sanalah sejuta impian, harapan masyarakat tertaruh pada pundak pemimpin itu. Lantas bagaimana sikap Anda meresponnya? Next time, ketika Anda berkeinginan untuk lebih mencintai daerah. Ya, saya itu proporsionalitas, objektivitas, dan saya tidak boleh merubah karakter saya untuk menghadapi masyarakat saya itu. Kalau saya hadir harus seperti ini, ya ini sudah saya. Nah, jadi bagaimana masyarakat itu kita layani ya? Dari segala penjuru. Setelah kita jadi bupati, 70.000 orang manusia di Halmahera Tengah harus relatif mendapatkan pelayanan yang sama. Kita tidak boleh dikotomi lagi kampung mana yang kita mayoritas menang dan mana yang minoritas menang. Tidak bisa, itu sudah hilang, itu sudah gugur setelah pelantikan. Termasuk SKPD yang saat ini masih eksis kanan. 90% itu kan lawan saya. Tapi hari ini mereka, saya tetap mengakomodir mereka. Saya ajak mereka untuk kita bertahan. Kalau pendekatan orang Weda dan Patani ini dan GB, sumber daya birokrasinya berapa sih? Kalau saya menggunakan hukum politik balas dendam, ya masalahnya bukan di saya, daerah. Daerah akan ya bahasanya ya tidak akan maju, tidak mengalami perubahan karena memang SDM-nya. Nah, karena itu saya kumpul mereka, saya ajak mereka tenang saja, meskipun saya dihantam oleh tim saya.
Sampai hari ini ada tim yang masih dia kecewa. Dia bilang, kenapa Bupati so dapat tampang udah itu kong tarakas semutasi dan tarakas pecat sudah kong yang antara dukung-dukung. Nah itu berarti kita melegalkan bahwa seolah-olah birokrasi itu menjadi instrumen politik. Saya ingin menghadirkan mereka kembali itu untuk mereka sadar, untuk mengakhiri gaya-gaya mindset lama yang tidak up to date dan tidak sesuai dengan eh, aturan demokrasi. Hindarilah. Karena kita menang, semua rakyat kita punya, wajib kita layani, dan birokrasi nggak boleh kita ada like and dislike, nggak bisa. Ya. Kita profesional. Ya. Artinya Anda merangkul mereka ini dilihat dari kualitasnya, SDM-nya. Ya. Embrio daripada masyarakat ini, birokrasi adalah cerminan daripada populasi. Kurang lebih hampir 20% masyarakat Kristiani di Halten. Masa tidak ada satu orang pun selama ini waktu itu, duduk di eselon 3 pun tidak ada, apalagi eselon 2. Di hari ini saya sudah ada 5 orang. 2 di eselon 2, 3 orang di eselon 3. Terima kasih Edi Langkara atas waktunya yang telah berbincang-bincang, dan beliau sudah banyak berbuat di Halmahera Tengah, meskipun itu belum sempurna. Yeah. Tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi harus mulai dulu sehingga kita menjadi hebat. Hidup bukan tentang menemukan diri sendiri, tetapi hidup adalah bagaimana menciptakan diri kita ke depan. Loli Daskal, seorang konsultan pimpinan global Amerika Serikat. Terima kasih. Kita jumpa lagi di lensa kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih, Komandan.